Ruang Dewa Beladiri. Bab 67. Hahaha, saudara ini, keterampilan yang bagus. Bangunan itu mengunggah langkah kaki, tetapi melihat seorang pria muda dalam brokat tertawa dan berjalan. Aku tidak menyangka akan melihat master seperti ini di sini, langka. Pemuda Jinyi tidak melihat keberanian berteriak, dan tidak terlihat lama. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan beruntung. Mata Ye Siwen bersinar karena terkejut. Meskipun pemuda Jinyi tersembunyi dengan baik, tetapi setelah mempraktekkan pekerjaan yang berhasil, Ye Siwen sangat sensitif terhadap nafas, dan menemukan bahwa pemuda Jinyi ini sebenarnya adalah master bawaan. Ketika saya datang ke Ye Siwen, saya merasa sudah terbiasa dengan diri saya sendiri. Saya memperkenalkan diri, saudara ini, halo, nama saya Dai Xiaohua, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Saudaraku, Anda, Dai Xiaohua. Alis Ye Siwen sedikit terangkat. Seorang lelaki besar sebenarnya bernama Dai Xiaohua. Yah, dia mengakui bahwa dia bodoh, tetapi jelas dia tidak merasakan apa-apa, atau sudah terbiasa. Namaku Ye Siwen, kata Ye Siwen, pihak lain tidak jahat. Inilah yang bisa dinilai Ye Siwen. Setelah mempelajari, semangat pemahaman Ye Siwen tentang napas manusia adalah melompat-lompat, tidak hanya untuk bertemu, tetapi untuk mengubah nafas. Bahkan dapat membedakan apakah seseorang memiliki permusuhan, dan ekspresi seseorang dapat berpura-pura, tetapi satu-satunya napas adalah bahwa tidak ada cara untuk berpura-pura. Hei, setelah menontonnya begitu lama, aku akhirnya melihat seorang guru yang baik. Dai Xiaohua berkata sambil tersenyum, tidak seperti mereka yang rakyat jelata. Dai Xiaohua mengatakan bahwa itu jelas prajurit lain di penginapan ini, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa meskipun para prajurit ini memiliki kemarahan di wajah mereka, mereka ditahan dan tidak berani mengatakan apa-apa. Ini untuk membuat Ye Siwen agak penasaran, prajurit idol dan Ye Siwen ini benar-benar berbeda dari para pejuang yang memiliki warisan sektarian lengkap. Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang yang putus asa, yang berjuang dengan darah dan berjuang antara hidup dan mati. Biarkan mereka menjadi sangat kasar dan mudah marah. Memang ada tuan yang sangat baik dalam proses penyebaran, tetapi jelas ini hanya prajurit yang diperoleh. Sepertinya saya melihat keingintahuan Ye Siwen. Dai Xiaohua berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa. Orang-orang ini tidak yakin. Itu tergantung pada siapa yang memiliki kepalan besar. Jika mereka tidak bisa mengalahkan saya, mereka hanya bisa bertahan. Dai Xiaohua berkata bahwa Ye Siwen memiliki perasaan yang bagus untuk mengenakan Xiaohua, dan mereka yang terus terang selalu jauh lebih kuat daripada mereka yang sangat terkesan oleh kota. Hai saudaraku, apakah kamu juga datang untuk melamar prajurit Chao? Tanya Dai Xiaohua. Baiklah. Ye Siwen mengangguk dan berkata, haha, hanya bersama, jadilah teman. Dai Xiaohua tertawa. Yah, pergilah. Ye Siwen tertawa bahagia, dan dia ingin tahu di dalam hatinya. Bunga muda ini sudah menjadi master bawaan, dan kekuatan di belakangnya dapat mengajar master seperti itu. Pergi, ayo sekarang, kata Dai Xiaohua. Sudah terlambat sekarang. Ye Siwen bertanya. Ini belum terlambat, setiap malam monster itu akan datang untuk melindungi, Chao masih ingin kita pergi ke beberapa lagi. Kata Dai Xiaohua. Keduanya segera berhenti duduk dan pergi ke Kaojia Zhuang. Karena seluruh koleksi Kaojia terbentuk di sekitar Kaojia Zhuang juga berada di pusat Kaojiaji. Dai Xiaohua datang selama beberapa hari, tetapi itu adalah hari yang akrab. Melihat dari jauh, meskipun langit semakin gelap, tetapi Kaojia Zhuang adalah penampilan yang terang benderang, obor yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan, menerangi langit malam. Pada saat ini, pintu Kaojia Zhuang masih terbuka. Beberapa penjaga yang melihat gerbang melihat Ye Siwen datang bersama-sama dan segera maju ke depan dan berkata, siapa? Saudara ini, kami berdua mendengar bahwa Anda merekrut prajurit di Kaojia Zhuang, dan Anda harus melamarnya. Kata Dai Xiaohua. Lagi pula,
Setelah beberapa saat, Cao Jiazuang mendapat sambutan tingkat tinggi, dan kedua pria itu disambut dan berkata, "Kali ini, kami telah membunuh banyak orang di Zhuangzi. Saya harap Anda dapat membantu kami menangkap monster itu." "Kami, Cao Jiazuang, harus berterima kasih." Petik 2. Di bawah kepemimpinan para pemimpin tingkat tinggi Cao Jiazuang, keduanya memasuki Zhuangzi, tetapi mereka melihat Zhuangzi. Pada saat ini, sudah ada banyak prajurit. Mereka tersebar ke satu sisi dan mencoba membuat orang di semua tempat mencegah monster dari menyakiti orang lain. Menurut situasi yang telah aku amati dalam beberapa hari terakhir, monster itu akan datang hampir setiap hari, jadi kita seharusnya bisa melihat pertunjukan malam ini. Dai Xiaohua berbaring di bangku di taman, memegang mulut di mulutnya Rutwit, tersenyum dan berkata pada Ye Xiwen. Ye Xiwen duduk di bangku di sebelahnya, duduk dan mulai berkultivasi sendiri. Dia berlatih di ruang khusus itu dan bisa berhenti kapan saja dan di mana saja, jadi Ye Xiwen tidak khawatir sama sekali. Malam semakin dalam dan lebih dalam. Suara-suara di sekitarnya secara bertahap menghilang, dan semua orang menahan napas menunggu kedatangan monster itu. Dai Xiaohua tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia pergi dari sini dan mengatakan bahwa dia akan berjalan-jalan dan melihat di mana monster itu akan muncul. Malam semakin gelap dan lebih dalam, seluruh langit ditutupi oleh awan gelap, dan jari-jari tidak terlihat, tetapi keluarga Cao masih cerah seperti putih. Sementara itu, Ye Xiwen membuka matanya, dan kepala yang besar dan jelek muncul di depannya, dan beberapa Mars memuntahkan napas, dan gelombang panas datang. Oh! Hampir dalam sekejap, pisau keluar dari sarung di belakang Ye Xiwen dan menabrak kepala besar di depan. Kapan? Ketika pisaunya menabrak kepala besar itu, terdengar ledakan emas dan besi. Lampu pisau yang tajam sebenarnya hanya membuat tanda putih di kepala besar itu. Monster itu sangat ketakutan oleh Ye Xiwen. Dia tiba-tiba membuka keempat kuku kakinya dan melompat ke belakang. Ye Xiwen melihat ini adalah sesuatu. Namun, tingginya 1 kaki, 4 cakar di tanah, ditutupi dengan sisik merah dan hitam yang pekat, dan cahaya dingin redup di api redup. Suasana mengerikan mengunci Ye Xiwen dengan kuat. Ye Xiwen memegang pisau di tangannya, mengeluarkan pisau besar bulan sabit, dan langsung membunuh monster itu. Pada saat ini, prajurit terdekat lainnya akhirnya menemukan monster itu dan melepaskan kalajengking. Monster, ada monster. Tanda pisah tanda pisah. Bab 68. Monster, ada monster. Beberapa orang berteriak dengan liar, dan tiba-tiba seluruh Cao Jiazuang bergetar. Banyak prajurit bergegas keluar dengan obor. Namun, monster ini kuat dan keterlaluan. Meskipun pisau Ye Xiwen tergesa-gesa, tetapi prajurit umum yang telah mengubah puncak lusa, itu pasti akan terbelah dua di tempat, tetapi bahkan monster itu tidak bisa melakukannya. Jika bukan Ye Wen yang menembak secara tiba-tiba itu menakutkan, dan orang-orang di Cao Jiazuang terkejut. Bagaimana mungkin? Ada banyak orang yang mengejar mereka, tetapi monster itu terlalu cepat, dan mereka sudah keluar dalam sekejap mata. Beberapa prajurit yang tidak siap tewas atau terbunuh. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Off. Tiba-tiba ada minuman rendah, tapi aku melihat bunga kecil dan mengocoknya, dan sosok itu terbang di atas atap. 100 langkah Dewa Tinju. Dai Xiaohua membanting tinju, dan energi mengerikan itu langsung mengguncang udara dan mengejarnya. Ke arah monster itu. Boom. Kekuatan besar benar-benar mengenai tubuh monster itu. Hei. Sisik monster itu hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Tembakan Dai Xiaohua menunjukkan kekuatan yang sama sekali berbeda, dan kekuatan dari master bawaan dan cerdik yang mengubah dua naluri bawaan tidak diragukan. Monster itu sangat menyakitkan sehingga aku ingin berhenti dan bersumpah. Pada saat ini, aku tahu bahwa Dai Xiaohua tidak pandai dalam menghadapinya. Itu melaju dengan cepat. Di langit malam, ia terbang menjauh. Itu seperti nyala api merah dan hitam di udara. Melewati. Dai Xiaohua mengejar untuk sementara waktu, dan perlahan dibuka oleh monster itu.
Metode Dai Xiaohua tidak terkalahkan, tetapi jelas tidak ada latihan khusus dalam tubuhnya. Pada saat ini, itu menunjukkan kerugian. Itu, seperti kata pepatah, keserakahan itu tidak buruk. Banyak orang mengerti bahwa memakai latihan Xiaohua dalam tinju juga merupakan metode yang kuat dan kuat. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih tinju 100 langkah. Tidak diragukan hukum itu lebih rendah. Terlebih lagi, kecepatan monster ini menakutkan dan cepat, dan kecepatan alami sangat cepat. Kebanyakan orang hanya dapat melihat bayangan merah dan hitam. Kaki Dai Xiaohua berhenti, tapi sayangnya dia jauh, atau dia yakin akan menghentikan monster itu. Tiba-tiba ada embusan angin, dan sesosok melintasi bunga kecil dan mengejar monster itu. Dai Xiaohua mengenalinya, Ye Xiwen, menyaksikan langkah Ye Xiwen yang apik di antara anak tangga. Sosok itu seperti lintasan, terus-menerus berkedip, mengejar ke arah monster. Mengenakan bunga kecil tidak bisa membantu, tetapi secara diam-diam terkejut, tubuh ini telah mendapatkan prinsip keserakahan dan mengunyah cocok untuk orang lain, tetapi untuk Ye Xiwen, itu mungkin tidak begitu tepat. Bahkan jika itu jenius, butuh bertahun-tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, untuk menguasai seni bela diri. Tapi untuk Ye Xiwen, selama ada cukup Lingxi, dia bisa menguasai seni bela diri dalam waktu singkat. Pisaunya kuat dan tubuhnya lebih kuat. Namun, hanya dalam beberapa menit, Ye Xiwen telah mengejar monster keluar dari keluarga Chao, dan telah mengejar sampai ke hutan. Jangan pergi, tinggalkan aku. Ye Xiwen mendengus dan membanting, dan pisau dari pisau bersinar di bawah sinar bulan yang redup, dan langsung mengejutkan seluruh hutan dan menghancurkan ke arah monster itu. Hei! Monster itu gelisah, menjerit, dan bergoyang di antara tubuh dan melarikan diri dari pisau Ye Xiwen. Monster itu berbalik dan menatap Ye Xiwen dengan ganas. Itu seperti dua mata seukuran lentera. Cahaya ganas itu berkedip-kedip, dan Ye Xiwen terkunci dengan kuat. Langit berteriak dan nafas yang kuat menyebar. Ini juga monster bawaan, Ye Xiwen masih tidak tahu jenis apa. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan desah kemarahan keluar, diikuti oleh nyala api biru yang menyala, langsung membakar di udara, membanting ke arah Ye Xiwen. Hei! Ye Xiwen menyentak dan melompat langsung ke monster itu, langsung menghindari api biru. Hei! Monster itu mendongak dan membuka mulutnya, dan dia harus menggigitnya. Mencari kematian. Pisau panjang Ye Xiwen di tangannya langsung melesat, cahaya pisau itu seperti bintang jatuh, dan mengenai tubuh monster itu. Bulan yang hilang. Kekuatan ketiga naga benar-benar dilepaskan, dan kekuatan teroris yang melebihi 10.000 pound segera terkonsentrasi. Hei! Suara simfoni emas dan besi yang tajam, dan monster itu terguling ke tanah oleh kekuatan kuat pisau ini, dan kemudian segera berbalik dan berpisah. Ye Xiwen diam-diam berteriak, kekuatan pertahanan skala ini hampir sampai pada titik nyeri dibandingkan dengan manusia. Monster itu memiliki kelebihannya sendiri, dan kekuatan fisiknya kuat, tetapi jarang menjadi begitu kuat. Ye Xiwen membuat pukulan penuh, dan kekuatan dari ketiga naga itu meluncur keluar. Itu hanya beberapa potong sisik pada monster. Pertahanan ini adalah yang paling di antara monster yang Ye Xiwen lihat. Seperti monster yang mengerikan, jenderal bawaan salah satu master bahkan tidak bisa menembus pertahanan, hanya bisa membiarkan monster ini berjalan liar. Setelah pertarungan, Ye Xiwen juga diadili. Kekuatan monster ini sudah pasti berdiri di puncak bawaan, umumnya seorang master bawaan. Saya khawatir mereka tidak akan mampu melawan beberapa pukulan akan sobek. Dengan kata lain, Ye Xiwen sangat sesat sehingga bahkan dua tuan bawaan dapat bertarung, untuk memaksanya menjadi sedikit serigala. Monster itu menderita, mengetahui bahwa Ye Xiwen tidak pandai dalam hal itu. Dengan kekuatan serangan ini, gulungan malas, dan kemudian terbang sampai ke hutan. Itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Kamu Xiwen tidak bisa mengejar dan hanya bisa menyerah. Ye Xiwen berjalan kembali di jalan yang sama. Pada saat ini, Cao Jiazhuang sudah terang benderang.
Serangan tiba-tiba dari monster itu hanya membuat semua orang merasa segar dan lebih hidup. Banyak orang berkumpul di pintu Kau Jiazuang. Ketika mereka melihat Ye Xiwen kembali, mereka semua datang. "Hai saudaraku, bagaimana kamu akan menyusul?" tanya Dai Xiaohua. "Tidak, biarkan itu berjalan." Ye Xiwen tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak detail. "Sayang sekali, ini sebenarnya adalah binatang api. Saya tidak berharap bahwa Anda dapat melihat binatang api di sini," kata Dai Xiaohua. Tanda pisah.